Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sukses hidup di dunia. Nah, telah hadir bersama kita Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Zuhdan Aris SAGMA. Assalamualaikum Bapak Zuhdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah meskipun berpuasa, kita harus tetap ceria dan juga segar. Begitupun tampilan Bapak hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi, terima kasih. Baik Bapak, ini kita akan berdiskusi tentang sukses hidup di dunia. Kita mengetahui bahwasanya hidup di dunia ini singkat. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kehidupan yang singkat ini sehingga kita bisa sukses di dalam kehidupan di dunia ini, Bapak? Iya, Pak Andi dan pemirsa sahabat religi semuanya yang kami hormati. Jadi kita hidup di dunia ini kan sangat singkat. Iya, Bapak. Iya, tetapi sebenarnya ada kehidupan yang tidak ada batasnya. Iya, hidup kita ini singkat, tetapi sebenarnya kehidupan itu tak terbatas. Ya, tidak ada batasnya nanti itu. Kalau kita gambarkan, kita hidup di dunia dari lahir itu di titik A ya, iya, Pak. Kemudian berjalan sampai meninggal kita di titik B, maka setelah titik B ini sebenarnya tidak ada titik lagi perjalanan kita itu. Setelah meninggal itu nanti ada kehidupan yang di sana itu tidak ada batas akhirnya. Abadi. Abadi. Dan sayangnya, ya, kehidupan kita yang singkat di dunia ini hanya satu baris saja dari titik A ke titik B. Iya. Itu sangat menentukan kualitas kehidupan kita nanti di akhirat. Ketika di dunia ini berhasil, sukses, maka nanti pasti kehidupan kita di akhirat akan baik. Sebaliknya, ketika hidup yang singkat di dunia ini kok tidak baik, tidak sukses, maka akan sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Pasti tidak baik juga. Seperti itu. Berarti memang kesuksesan di dunia ini nanti juga akan menentukan kita di akhirat nanti. Betul. Nah, betul. Kesuksesan yang seperti apa ini, Bapak? Ya. Sebelum ke sana ya. Oh iya. Ya. Jadi ada perkataan seperti ini. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang baik di dunia itu adalah orang yang baik juga di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak baik di dunia pasti nanti di akhirat juga tidak baik. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan untuk menjadi orang yang baik di dunia itu atau sukses hidup kita di dunia itu, sebenarnya kita umat Islam sudah sangat diuntungkan, Pak Andi. Kenapa? Karena kita umat Islam itu sudah disediakan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu, Bapak? Nah, yang pertama kita difasilitasi oleh Allah mempunyai pemimpin yang paling unggul. Kemudian yang kedua, kita difasilitasi oleh Allah mempunyai kitab pedoman hidup yang paling unggul juga. Kemudian yang ketiga, kita umat Islam difasilitasi oleh Allah bulan yang paling unggul. Kemudian selanjutnya kita juga difasilitasi oleh Allah ada hari yang paling unggul. Dan yang terakhir, kita difasilitasi ada satu malam yang sangat unggul di dalamnya. Nah, pertama pemimpin. Ya. Kita disediakan fasilitas oleh Allah pemimpin paling unggul. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Meskipun lahir paling akhir, tapi Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya, penghulunya para nabi dan rasul. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita diberikan kitab yang paling
unggul, yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam, siapapun. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk umat tertentu, tetapi Al-Quran itu adalah untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bulan. Nah, kita diberikan fasilitas oleh Allah berupa satu bulan yang utama dibanding dengan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Di mana kita beribadah di dalamnya itu kan sangat untung. Pahalanya dilipat gandakan. Yang sunat seperti wajib, apalagi yang wajib tentu dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian hari, kita juga diberi hari yang unggul dibanding dengan hari yang lain, yaitu hari Jumat. Nah, itu hari yang unggul dibanding dengan hari yang lain. Makanya beribadah di hari Jumat itu juga berbeda karena ada keunggulan-keunggulan. Kemudian yang terakhir, kita diberikan satu malam, ya, yang malam itu lebih unggul dibanding yang lain. Bahkan bisa lebih unggul dibanding dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Iya, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sudah puluhan tahun. Nah, nanti bisa kita hitung sendiri itu pakai kalkulator. Ya, 1000 bulan itu berapa berapa tahun itu. Nah, ketika kita beribadah di malam itu, nah, kita bisa berlipat ganda pahala kita dibandingkan di luar malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini fasilitas Allah yang diberikan kepada kita dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Pak Andi. Iya. Berarti kalau begitu, kita sebagai manusia harus memiliki target biar bisa sukses di dunia ini ya Bapak. Nah, targetnya itu seperti apa Bapak? Iya. Allah menciptakan kita manusia hidup di dunia ini tentu tidak main-main. Di Al-Quran disebutkan afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu sekalian mengira bahwa kami Allah menciptakan kamu itu main-main? Tentu tidak. Allah punya target. Karena Allah Maha Besar, tentu Allah mempunyai hajat menciptakan kita manusia itu punya nilai yang besar juga. Orang besar tidak mungkin mempunyai hajat yang tidak bernilai besar. Apalagi Allah yang Maha Tinggi. Presiden misalnya, ya orang besar itu, ya kita anggap orang besar. Punya hajat tentu ya yang besar-besar. Seperti itu. Saya belum pernah mendengar berita Pak Presiden meresmikan pos ronda misalnya. Nah, tentu yang nilainya besar-besar itu ya, meresmikan jalan tol atau meresmikan apa. Allah Maha Agung, Maha Besar tentu punya hajat besar terhadap penciptaan kita manusia itu. Nah, hajat besar itu tersurat dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma, kemudian diikuti illa, itu artinya hanya. Artinya hanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Artinya apa? Allah menciptakan kita itu disertai dengan derajat pangkat kita hidup di dunia itu. Apa pangkat kita, derajat kita di dunia itu? Adalah Abdullah, hamba Allah, abdinya Allah. Ya, itu target. Berarti target Allah menciptakan kita manusia hidup di dunia itu. Begitupun target kita adalah menjaga. Iya, menjaga posisi derajat kita yang diberikan Allah sebagai Abdullah. Sekuat tenaga harus kita pertahankan posisi kita sebagai Abdullah itu. Maka orang yang sukses di dunia itu, sebagaimana tema kita, nah, itu adalah orang yang sampai akhir hayatnya bisa menjaga posisinya sebagai Abdullah. Nah, dari lahir sampai meninggal,
dia bisa mampu menjaga posisinya sebagai Abdullah, maka dialah orang yang sukses hidup di dunia yang sangat singkat dibanding dengan kehidupan nanti di akhirat itu. Oke, gitu, Bapak. Kemudian adakah tantangannya untuk kita bisa mempertahankan posisi kita sebagai Abdullah ini? Nah, tentu banyak sekali tantangannya, Pak Adi dan sahabat religi semuanya. Kita hidup di dunia, begitu dilahirkan itu kan nanti kita berkembang ya. Dan dalam perkembangannya kita akan mendapatkan posisi-posisi tertentu di dunia itu. Ya, begitu dilahirkan kita sebagai anak. Nah, sebagai anak pun kalau tidak hati-hati bisa saja menggeser posisi sebagai Abdullah. Sebagai anaknya orang tua misalnya. Mentang-mentang sebagai anak, kemudian minta seenaknya kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian dalam perkembangannya kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai guru, sebagai ustadz misalnya. Kemudian dalam perkembangannya sebagai suami. Kalau tidak hati-hati, posisi kita sebagai suami ini bisa menggeser posisi kita sebagai Abdullah. Lupa bahwa kita semua itu adalah Abdullah. Saya Abdullah, istri saya Abdullah. Sehingga kalau lupa akan semena-mena terhadap istri karena posisinya sebagai pemimpin rumah tangga. Seperti itu. Kemudian sebagai pemimpin di satu perusahaan atau di suatu negara misalnya. Kalau tidak hati-hati maka bisa saja menggeser posisi dasarnya sebagai Abdullah. Kalau sudah tergeser posisi Abdullah itu tentu sebagai pemimpin dia akan semena-mena terhadap yang dipimpinnya. Gitu, baik Bapak. Kalau begitu berarti kan butuh pedoman biar bisa tetap berada di posisi sebagai Abdullah ini atau hamba Allah ini, Bapak. Betul, betul. Kita perlu pedoman agar kita tidak tersesat. Nah, dan pedoman kita itu adalah tadi kita sampaikan di awal, kita punya kitab yang paling unggul yaitu Al-Quran. Umat Islam, kita sebagai umat Islam tentu harus mempedomani Al-Quran itu. Dan bagaimana kita bisa mempedomani Al-Quran? Nah, tentu kita juga berpedoman dengan Al-Quran. Ya, di surah Al-Fatihah ya itu disebutkan di akhir-akhir ayat itu ada kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Nah, siapa itu? Nah, kita bisa melihat ayat yang lain. Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa saja. Nah, di ayat lain disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Nah, kita berpedoman kepada orang-orang ini, 4 ini. Yaitu yang pertama adalah para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, ya orang-orang yang siddiq. Ya, kemudian yang ketiga adalah wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, kemudian yang terakhir adalah wassolihin, orang-orang solih. Nah, kalau kita berpedoman kepada 4 orang ini mungkin sulit itu ya. Dengan Nabi tentu kita bisa melihat sejarahnya. Nah, tapi untuk mempelajari sejarah syuhada, kemudian as-siddiqin, mungkin kita juga ya ada, tetapi mungkin sulit. Maka yang terdekat dengan kita itu adalah as-solihin itu. Orang-orang yang solih, yang memang berpedoman kepada Al-Quran, ya seperti itu, kita bisa meniru mereka. Berpedoman kepada orang-orang yang solih. Baik. Seperti itu. Baik, Bapak. Ya, adakah pesan Bapak di momentum Ramadan ini? Bagaimana biar kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, kita bisa sukses hidup di dunia, dan juga bisa sukses yang nantinya di akhirnya ada sukses di akhirat nanti. Silakan Bapak. Ya, di depan kita sudah sampaikan bahwa kita mempunyai fasilitas yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka kita di bulan Ramadan ini, momentum Ramadan ini tentu
sebagai umat Islam harus memanfaatkannya dengan baik, yaitu dengan cara beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini. Kalau kita memanfaatkan Ramadan dengan melaksanakan amaliyah baik di bulan Ramadan, insya Allah kita nanti akan keluar dari Ramadan itu menjadi orang yang lebih baik. Ya, sebagaimana tujuan kita diperintah Allah untuk puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita keluar dari Ramadan itu menjadi lebih takwa, orang yang takwa. Nih, makanya kita nanti bisa mengevaluasi diri kita masing-masing setelah Ramadan. Puasa kita itu sukses atau tidak? Kalau kita setelah Ramadan menjadi lebih baik, nah tentu kita bisa menilai kita, wah puasa saya baik, berhasil, sukses. Tapi ketika nanti setelah selesai Ramadan kok kita sama saja dengan sebelumnya atau bahkan tidak lebih baik, nah berarti Ramadan kita tahun ini belum sukses. Seperti itu. Baik Bapak, cukup menarik juga obrolan kita kali ini. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Zudan Aris SAGMA. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa kembali di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.